Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pujiastuti, SPD MPD. Saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 10 BGP Lampung. Pada video ini, saya akan menampilkan video mengenai aksi nyata budaya positif yang merupakan penugasan dari modul 1.4. Dalam video ini, saya akan menampilkan dua video atau dua rekaman. Yang pertama adalah video atau rekaman mengenai pelaksanaan budaya positif di SMA swasta Witama Nasional Plus dalam penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Dan video atau rekaman yang kedua adalah video atau rekaman mengenai pelaksanaan berbagi yang telah saya lakukan di komunitas online grup Guru Dahsyat Nusantara pada tanggal 26 Mei 2024. Hello, today I'm going to show you how we study English. Currently, we are learning new vocabs using sites.google.com. So this is how you operate it. So essentially, this is the website. It's called sites.google.com, and we use this in a nutshell to learn. So for example, conundrum, a problem that doesn't have an easy or obvious answer. Euphoria, a feeling of or state. Nama saya Karin dari kelas 12 IPA 1. Jadi saya ingin menceritakan mengenai kelas kami di awal tahun ajaran ini yang menggunakan G-Site dalam pelajaran Inggris untuk menyimpan catatan dan mengerjakan latihan. Jadi seperti yang di sini, saya membuat teks yang merupakan latihan dari guru saya dan saya mengumpulkannya di G-Site. Dan kami juga ada membuat vocabulary yang banyak sekali dan termasuk meaning-meaningnya di G-Site. Dan ini memudahkan kami untuk menyimpan catatan karena dia tidak akan hilang seperti kertas yang biasa berhamburan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini dalam rangka kegiatan seminar online yang insya Allah temanya adalah budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Puji Astuti. Baik, mohon izin menyampaikan ada salam dari Pak Riswanto selaku founder GGDN. Beliau mohon maaf berhalangan hadir karena beliau sementara di perjalanan. Baik, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sejenak, menundukkan kepala, semoga apa yang kita peroleh pada siang hari ini mendapat berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri Puji Astuti selaku narasumber dengan tema budaya positif. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Rita dan Bapak Ibu yang sudah hadir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya saya berterima kasih sekali nih kepada Bu Rita selaku CEO GGDN dan juga Pak Riz meskipun Pak Riz nggak bisa hadir ya, tapi Bapak Ibu eh, semua sudah pada tahu GGDN tempat kita untuk sharing seperti ini, Bapak Ibu. Jadi GGDN memberikan kesempatan pada saya untuk sharing dan semoga saja sharing kita hari ini bermanfaat ya, Bapak Ibu. Uh, ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Pak Robi, ada Pak Tatang. Iya banyak sekali nih. Jadi terima kasih banyak. Saya izin share screen. Sebentar, Bapak Ibu. Sebentar, saya. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah melihat? Ya, sudah tampak Ibu. Ya, sudah tampak ya. Cuman di sini sepertinya saya harus mengembalikan dulu ke awal. Uh, Oke. Nah, semoga cukup jelas, Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi mengenai budaya positif dan ini kita ada wadahnya ya Bapak Ibu. Jadi di PMM GGDN gitu. Cuman ini di share-nya di grup kita nantinya di sertifikat Bapak Ibu tetap akan ada logo PMM-nya karena GGDN sudah ada PMM, sudah tergabung gitu. Terima kasih pada Bu Rita yang membuat komunitas kita lebih dalam dan lebih luas. Jadi jangkauannya lebih luas juga ya Bu Rita. Terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini selintas info uh, saya, perkenalkan saya Sri Pujiastuti untuk Bapak Ibu yang belum pernah, iya, kita baru jumpa sekali ya Bapak Ibu, siapa tahu. Saya adalah guru bahasa Inggris dari SMA swasta, Bapak Ibu, di uh, Sekolah Hitama Nasional Plus Pekanbaru Provinsi Riau. Posisi saya saat ini Wakasek, Sarpras, Bapak Ibu. Saya sudah bergabung di tim GGDN sejak Mei 2018. Lebih lama Bu Rita banget. Saya baru bergabung, Bu Rita udah beberapa tahun ya Bu Rita. Kemudian untuk saya pernah menjadi pengajar praktik di PPGP Angkatan 7. Kemudian saat ini saya sedang bertugas menjadi fasilitator PPGP untuk Angkatan 10 dan sekaligus menjadi CGP rekognisi Bapak Ibu. Jadi diberi kesempatan untuk belajar. Kenapa di sini ada tulisannya BGP Lampung? Karena di BGP Riau tidak ada. Jadi oleh pemerintah kami, saya dan beberapa rekan diminta belajar di tempat yang lain. Tapi sama aja Bapak Ibu, semua tujuannya sama. Saya menjadi narasumber untuk beberapa pelatihan dan pendamping lomba karena saya guru jadi nggak bisa kalau hanya berpangku tangan ya Bapak Ibu samalah kita. Oke, nah Bapak Ibu, jadi ceritanya saya terbiasa nih Bapak Ibu kalau apa-apa kita ice breaking dulu, saya stop sharing dulu. Oke, Bapak Ibu untuk ice breakingnya saya mungkin Bapak Ibu pernah pernah dengar ya kalau saya bilang selamat pagi itu clapnya one gitu. Bapak Ibu boleh ya boleh di on kan kameranya nggak? Bisa on cam. Oke, nggak apa-apa lah. Siapa yang ada aja. Oke, kalau selamat siang, clapnya two gitu. Kalau selamat apa Bapak Ibu? Selamat sore ya. Selamat sore clapnya three. Tapi kalau selamat malam jangan clap gitu. Bapak Ibu di sini berarti saya sama Bu Rita. Jadi, oke, sebetulnya Bapak Ibu, waktu saya memberikan seperti ini, jadi kita berbagi. Saya ingin sharing aja bahwa sebetulnya saat kita memulai sebuah aktivitas,
memberikan ice breaking itu sebetulnya untuk biar kita fokus gitu. Tapi saya yakin kita kan udah adult learner gitu ya Bapak Ibu, sudah pembelajar itu. Jadi saya hanya sharing aja. Itu klep itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan peserta di kelas kita lebih fokus. Ada Pak Robi. Pak Robi bantu dong, ayo. Coba Pak Robi, yuk kita coba, yuk Bu Rita, Pak Robi sama teman-teman yang dari situ boleh lah, ayo ya. Kita coba selamat siang. Berapa kali Bapak Ibu? Dua, berarti kayak gitu. Oke, gitu. Kita coba ya, selamat sore. Kan gitu. Jadi nanti kalau di kelas Bapak Ibu kan anak-anak atau peserta apa pelatihan kita gitu kan, misalnya Bapak Ibu udah selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu, tiba-tiba selamat malam. Nanti kan yang nggak konsen tepok, padahal itu harusnya selamat malam nggak tepok gitu aja sih. Oke, itu salah satu ice breaking yang bisa Bapak Ibu apa lakukan di kelas. Dan di samping itu masih banyak lah ice breaking yang lain. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya lanjut share screen. Oke, oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah berkenaan dengan, mohon maaf, tujuan kegiatan. Nah, untuk tujuan kegiatan kita kali ini dari saya selaku narasumber ingin Bapak Ibu dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Dan di sini Bapak Ibu sekedar berbagi bahwa di setiap kita melakukan kegiatan, kita memang diharapkan selalu memberikan atau memberitahukan tujuan Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf ini saya sharing tapi nggak fokus di sini juga, tapi saya inginnya Bapak Ibu nantinya juga mengambil hal-hal positif dari yang saya tunjukkan, dalam arti oh iya ya ternyata kalau kegiatan tuh harus ada tujuannya, anak-anak harus tahu. Kalau Bapak Ibu di kelas gitu, Bapak Ibu jangan lupa kalau awal masuk kelas disampaikan saja, hari ini kita mau belajar ini, tujuan Ibu ini seperti apa. Ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat nantinya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya adalah eh, kesepakatan belajar Bapak Ibu. Nah, di sini karena kita online, Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu nanti aktif. Paling tidak kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, tanyakan, silahkan ya Bapak Ibu. Di sini seluruh peserta, Bapak Ibu semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian kita dimohon untuk berpikiran terbuka, saling menghormati. Misalnya nanti ternyata ada beda pendapat, disampaikan aja Bapak Ibu, no problem. Selanjutnya, jika ada peserta yang berbicara, misalnya raise hand, Bapak Ibu silakan raise hand, nanti kalau ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu yang lain silakan mendengarkan, dan misalnya ada yang mau menambahi atau menanggapi, silakan saja ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan. Nanti dari Ibu Rita selaku moderator atau saya langsung nanti kalau udah lihat Bapak Ibu raise hand, Bapak Ibu akan kami persilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Jadi saya pribadi sih paham Bapak Ibu pastinya adalah kita kan suka nyambi-nyambi ya Bapak Ibu. Saya pribadi nggak keberatan. Semoga saja nanti Bapak Ibu tetap mendapatkan inti dari sharing ini, dan semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik di sana. Kita kan online ketemunya ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu tetap bahagia, senang di sana. Jadi waktu mendapatkan ilmunya bisa dikembalikan lagi, diaplikasikan, diimplementasikan ke kelas dengan baik pula. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Oh, oke. Bapak Ibu, saya lanjut. Jadi saat ini kita membahas mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif itu salah satu hal yang dipelajari
eh, dalam arti sebelum mempelajari budaya positif tuh kita hendaknya mengingat kembali flashback, makanya saya tulis di sini bahwa sebetulnya konsep pendidikan yang diarahkan pemerintah kita diharapkan kita selaku pendidik Bapak Ibu diharapkan untuk dapat menerapkan konsep dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya hanya karena kita fokusnya ke budaya positif, ini hanya sekedar info aja gitu, dalam arti sekedar flashback aja bahwa dari Ki Hajar Dewantara itu ada konsep bahwa dalam pendidikan itu yang pertama pendidik itu menuntun menuntun dalam arti kita menuntun anak gitu. Jadi tidak memaksa untuk mempelajari sesuatu, tapi kita tuntun supaya anak itu Bapak Ibu bisa menguasai hal yang memang perlu dikuasai dengan sesuai jalurnya, sesuai jalannya, tidak tergesa, tapi juga tidak lambat juga karena kita tuntun. Menghamba pada anak, ada konsep itu Bapak Ibu, ada memerdekakan, ada berpihak pada anak, di mana kata berpihak bukan berarti kita selalu mengiyakan, enggak gitu, tapi berpihak dalam arti kita memikirkan kebutuhan mereka, memikirkan kebutuhan pembelajaran mereka. Jadi kita akan memberikan pas atau tepat sesuai yang mereka butuhkan. Kemudian konsep bahwa anak bukan tabula rasa, Bapak Ibu. Dulu pertama kali saya dengar ini, Bapak Ibu, kan kita sering ya, Bapak Ibu, dengar oh, anak itu kayak kertas kosong. Jadi anak itu masih bersih, murni. Dalam arti, ayo kita bentuk bla bla bla. Ternyata konsep itu berbeda dengan yang diarahkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu bukan kertas kosong, bukan tabula rasa, dan mereka tuh pada dasarnya udah membawa sesuatu, misalnya membawa bakatnya, membawa hal-hal baik. Jadi kita tinggal menumbuhkan saja dan mendampingi. Jadi kalau memang dari awal bakatnya musik ya akhirnya kita tahu kemudian kita tuntun ke situ. Itu ya Bapak Ibu, itu hanya contoh, Bapak Ibu nanti bisa dalami. Kemudian ada konsep tentang pentingnya budi pekerti dan kita semua sudah pasti paham itu. Kemudian bermain sebagai kodrat anak, makanya di pembelajaran bahkan sampai SMA Bapak Ibu. Saya kan mengajar SMA ya Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau kalau belajar pakai game itu udah seneng kali. Mungkin Bapak Ibu merasakan juga itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian petani kehidupan dalam arti saat kita melakukan pendidikan, ada pendidikan di sana tuh sebetulnya kita seperti menanam. Kalau kita nanamnya jagung, yang tumbuh jagung. Makanya dari awal kita diharapkan untuk menanamkan sesuatu yang baik agar nanti tumbuh dengan baik pula. Jadi yang flashback ini pada dasarnya hanya penuntun Bapak Ibu, itu hanya kayak pengait, karena nantinya di budaya positif pada dasarnya kita akan melanjutkan konsep-konsep ini dan kita jadikan sesuatu pegangan untuk melakukan uh, proses dari budaya positif itu. Gitu ya Bapak Ibu, jadi saya nggak akan memperpanjang untuk yang flashback ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu nih. Semoga Bapak Ibu berkenan berbagi ya, Bapak Ibu sebentar. Ah, ini ada 3 hal yang saya ingin Bapak Ibu berbagi ini. Jadi ada 3 langsung pertanyaan. Nanti Bapak Ibu langsung ceritakan aja menurut Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul menurut Bapak Ibu. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekitar Anda? Ya, Bapak Ibu boleh fokus ke kelas Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda menciptakan suasana positif di kelas Sadarna? Sekarang udah langsung masuk ke kelas Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apakah ada hubungan gitu kan? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada anak? Makanya tadi flashback kita tentang itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu berbagi deh. Ada yang berkenan berbagi Bapak Ibu? Silahkan. Bapak Ibu bisa raise hand. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Kalau nggak raise hand saya loh yang itu yang meminta. Ayo Bapak Ibu.
Ada Pak Tatang juga ini, ada Bu Donawo, udah banyak, alhamdulillah. Oke, silahkan. Atau perlu door prize ya, Bu Rita kayaknya. Ada Bu pengawas gabung juga tuh Oh, Bu ada Bu. Astuti. Aduh, mana-mana, ayo. Ibu Surnita. Oh, oh iya, Bunda, Bu Zur, Assalamualaikum. Aduh, ini Waalaikumsalam. ya, iya, aduh, udah buka pengawas ini jadi sungkan saya. Iya, saya ini andaikan Ibu Fasil ini di wilayah saya gitu ya. Ya saya PP 10 sekarang. Asik-asik. Oke, Mantap ini. itulah. Semua di darat. Ya, makanya sebetulnya ini saya sih yakin Bapak Ibu pada dasarnya udah tahu dan kadang kalau kita melakukan apa ketemu di pelatihan seperti ini bukannya kita nggak tahu Bapak Ibu itu harus kita pegang baik-baik. Kadang kita ikut seperti ini untuk memperkuat apa ya menguatkan kembali apa yang kita pernah pelajari sebetulnya seperti itu. Saya juga suka sih ikut-ikut kayak gini. Oke, siapa ya? Pak Robi boleh bantu? Pak Robi. Ya, silakan Pak Robi untuk Ah, pertanyaan nomor 1. langsung 3 juga boleh nih Pak Robi biar selintas sejalan. Pak Robi ada nggak Bu Rita? Ada. Ada. Oke, oke. Lensi barangkali tadi kayaknya sempat. Present. Aduh. Silakan sahabat yang berkenan menjawab pertanyaan yang ada di layar. Ya, kira-kira nomor 1, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Mhm. sekitar kita ya? Sepertinya masih pada malu-malu ini Bu Mhm. Astuti. Padahal Atau ini sudah dilaksanakan semua ini. iya, ada Bu Zurnita mau bantu ini Ibu Iya, pengawas ini silakan. baiknya. Silakan Bu Zur. Jadi Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu bisa ketik ya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu punya pendapat apa silakan diketik. Dan untuk Bunda Zurnita, saya persilahkan silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Fasil. Saya maaf ini off kamera. Jadi kalau tanpa kita mempelajari apa yang ada di program TPGP pun kita akan mengatakan bahwa jawabannya penting gitu Bunda ya. Penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekitar, di lingkungan di mana kita tinggal, pun mungkin dalam konteks ini lagi lingkungan belajar kita gitu. Kenapa? Menurut saya dalam kehidupan sehari-hari ini yang kita hadapi itu ragam. Ada orang yang bisa bergerak dan ada sesuatu yang memang tidak bisa bergerak. Jadi butuh suasana positif yang menunjang kesemuanya itu gitu. Khususnya bisa menunjang human-nya yang ada di lingkungan itu. Itu kalau menurut saya, Bunda. Oke. Terima kasih. Kalau ada yang keliru diperbaiki. Tidak. Bu Bu Zur mau sekalian nomor 2, tapi Bu Zur udah nggak ke kelas lagi ya. Wah, masih. Masih ke kelas tuh. Bolehlah sekalian berbagi ini. Setelah yang pertama, kemudian bagaimana cara Bunda Zurnita untuk menciptakan suasana positif di kelas? Bapak Ibu, beliau ini sudah senior, kita bisa mengambil hikmah dan apa ya referensi dari beliau. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Bunda. Biasa aja. Jadi saya jadi pengawas juga baru, juga melalui jalur guru penggerak nih Bunda. Saya alhamdulillah dipanggil seleksi pengawas jalur guru penggerak gitu. Saya angkatan 6 dulu. Jadi pengalaman di kelas menciptakan suasana positif itu banyak. Satu hal mungkin keinginan dari gurunya terlebih dahulu, apakah ingin menciptakan suasana yang berbeda di kelas gitu. Karena ada kalanya kita lihat rekan-rekan kita ada kecenderungannya tidak ada keinginan menciptakan suasana positif itu. Maksudnya adalah beberapa rekan yang saya lihat ya apa adanya saja. Misalnya kelasnya klasikal seperti itu.
Jadi kalau kita ingin menciptakan, tentu kelas kita rubah letter U misalnya, atau berkelompok mejanya, itu juga menciptakan suasana positif salah satu. Di samping materinya, ya rancangan materinya kita buat sevariatif mungkin. Mungkin di program kita ini terkenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu jelas dihadirkan sehingga suasana belajar dalam kelas itu berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan bisa juga berbeda dari kita yang mengajar dengan guru yang lain. Nah, begitu menurut saya. Sip, 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 sip. Yang ketiga, Bu Jur, silahkan. Aduh, kok saya semua jawab ini? Ini Nggak teman-teman apa-apa, nanti habis ini Pak Robi. Pak Robi kena tembak juga nih. Pak Robi siap-siap. CGP Silakan, ya. silakan Bu Jur. Pak Robi CGP angkatan 11 baru lolos. Jadi ini ya flashback juga ya apa yang saya alami dulunya ketika mengajar maksudnya. Dan sebenarnya saat sekarang pun ketika berhadapan dengan rekan-rekan guru, kadang-kadang ya bawaan kita mengajar itu terbawa gitu. Artinya kan sedikit ini ya apa namanya PMO-nya pengawas itu orang-orang yang ditakuti kalau ada di sekolah gitu. Nah, saya coba rubah paradigma itu, pengawas ke sekolah itu membawa kegembiraan gitu, suasananya gembira. Jadi tidak melulu harus ditanya mana perangkatnya gitu. Saya alhamdulillah sampai saat ini menjadi pengawas paradigma baru ya, dengan pekerjaan yang terbaru itu tidak seperti itu ternyata pengawas gitu ya. Jadi jelas ada hubungannya, karena suasana belajar yang positif, yang menyenangkan itu adalah yang dibutuhkan oleh murid sebenarnya. Suasana menyenangkan itu yang dibutuhkan oleh murid. Coba kita bayangkan ragam siswa kita itu dengan ragam latar belakang juga, kita tidak tahu juga di balik ragam latar belakang itu bawa apa dia ke sekolah. Nah, coba kita bayangkan juga ya, kita mengajar hanya sekedar menyampaikan hal-hal itu saja, itu mumet bagi anak-anak. Jadi itu tidak menyenangkan. Jadi menciptakan pembelajaran menyenangkan, jelas itu yang dibutuhkan oleh anak gitu. Begitu. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu beri aplaus dulu sama Bu Zur, Bunda Zurnita. Iya, saya mencatat banyak ini Bapak Ibu. Jadi betul saya sepakat dengan Bunda Zurnita, apa pentingnya menciptakan suasana positif? Ya karena itulah live gitu kan. Kalau kita nggak berpositif ria bagaimana gitu kan. Terus catatan saya untuk yang kedua, endingnya apa-apa awal dari semuanya itu memang harus dari diri sendiri ya Bunda ya. Saya sepakat sekali. Jadi kalau mau berubah juga dari diri sendiri. Makanya meskipun kita belajar sebanyak apapun dari luar, kalau kita nggak melakukan perubahan pada diri sendiri ya nggak bisa. Tadi makanya untuk di kelas, meskipun sudah ada banyak contoh bahwa ya merubah tempat duduk itu salah satu hal yang simple tapi menyenangkan kan untuk anak gitu kan. Dan seperti variasi dalam pembelajaran yang disebutkan oleh Bunda Zur tadi, kita meskipun tahu kalau nggak mau ya kita nggak akan mau melakukan itu, dan semua kembali lagi ke kita pribadi. Terima kasih Bunda Zur. Oke, ini dari Pak Robi, ada yang mau dibagi Pak Robi? Bapak Robi. Pak Robi kalau disebut namanya malah nggak muncul, Bu Rita. Pak Robi, oh lagi sibuk, baik-baik. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak. Kita menganggap dari Bunda Zurnita tadi udah mewakili ya Bapak Ibu. Dan di sini kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita ada beberapa hal di budaya positif yang akan kita bicarakan. Nah, ada yang masuk chatnya. Nah, di sini saya ada berbagi file ya, Bapak Ibu. Saya akan membagi file sebentar. Oh, izin lagi sambilan. Ya, Pak Robi, silakan. Bapak Ibu, saya akan mengirimkan sesuatu.
Disiplin positif nilai kebajikan universal. Wait. Oke. Oke. Bapak Ibu ini apakah sudah terkirim? Oh, oke. Bapak Ibu apakah sudah menerima kiriman saya? Kiriman saya. Sudah ya? Ya, Oke. sudah tampak kok Bu di kolom chat. Sudah tampak. Baik. Di kolom chat Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu bisa ambil dan sembari Bapak Ibu mengambil itu, saya akan melanjutkan. Nah, Bapak Ibu berkenaan dengan budaya positif, hal pertama yang harus kita pahami adalah mengenai disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Apa itu nilai kebijakan universal? Bapak Ibu ternyata di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang semua orang itu butuh sampai dikatakan itu nilai-nilai kebajikan universal. Kalau Bapak Ibu membuka file yang saya share, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang sudah membuka filenya? Kalau belum, saya akan share juga sih, bisa sih. Oke. Nah, saya lanjutkan aja ya Bapak Ibu. Jadi begini, saat sebentar, hmm, oke, ada yang jawab. Oke, ini Pak Riswanto. Oh, selamat datang Pak Riz. Terima kasih. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu membuka file yang saya kirim sebetulnya itu saya dapatkan dari internet Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, sebetulnya di internet itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang saya share ini, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu apa yang terlihat? Boleh saya tahu? Sudah Ibu, file yang Udah, tadi. udah, Ya. file yang tadi ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari sini berkenaan dengan disiplin positif dan kebijakan universal, Bapak Ibu bisa lihat gini, bahwa pada dasarnya disiplin itu dulu kan kita berpikir disiplin adalah hal yang ya yang penting kita melakukan apapun sesuai aturan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pada dasarnya saat kita ingin mendisiplinkan orang lain, pada dasarnya eh, kita itu tidak bisa kalau hanya sekedar mengontrol orang tersebut. Bahkan di sini ada hal-hal yang harus kita pelajari. Bapak Ibu silahkan dibuka, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan atau ada di file itu terkadang kita itu terkecoh dengan adanya ilusi-ilusi yang kita rasakan sebagai guru. Kita merasa bahwa dengan mendisiplinkan anak, maka kita bisa mengontrol mereka, padahal tidak, makanya disebut dengan ilusi. Kemudian bahwa saat kita memberikan penguatan positif pada anak, nah kalian harus rajin belajar, bla 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 bla. Mungkin menurut kita oh dari kata-kata motivasi saya itu anak-anak bisa loh, jadi mau belajar loh. Itu menurut kita ternyata Bapak Ibu, makanya disebut dengan itu merupakan ilusi penguatan positif. Ternyata enggak Bapak Ibu. Kemudian ada lagi dikatakan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ada orang yang bilang, iya kalau dia tidak dikasih tahu dengan keras, dia nggak mau dengar. Gitu. Ada yang seperti itu. Eh, saya pribadi sempat merasakan seperti itu ya Bapak Ibu, yang mengatakan kalau kamu tidak belajar ya nggak bakalan pintar, misalnya kayak gitu. Jadi kata-kata yang eh, seakan-akan menunjukkan salah, kemudian kita merasa bahwa kalau kita menunjukkan dia salah dia akan membaik gitu. Padahal itu enggak. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari sini dari yang berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini kita disadarkan bahwa apapun itu Bapak Ibu kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa adalah memberikan informasi di mana orang itu mau nggak nerima informasi itu.
kalau kita memberitahu, kita sekedar memberitahu, tapi endingnya apakah orang itu mau melaksanakan atau tidak, itu tuh dari dia sendiri. Dan itulah kenapa ini disebut ilusi, tapi bukan berarti kita terus tidak usah melakukan apa-apa karena semua tergantung dia. Tidak. Kita tetap bisa memberikan informasi, hanya jangan pernah berpikir bahwa saat dia berubah itu karena kita. Karena pada dasarnya itu adalah karena uh, orang itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di file ini kita juga ada hal-hal seperti ini. Nanti Bapak Ibu dalami sendiri karena di sini saya sekedar sharing aja, nanti Bapak Ibu bisa dalami sendiri. Baik. Nah, berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu kan di Indonesia ada yang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ternyata di hal-hal lain di negara lain atau di teori lain juga ada Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa kita rangkum sih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 8. Ini semoga terlihat kembali. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita di Indonesia kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila, ternyata sudah ada lagi nih Bapak Ibu di tempat lain. Nah, karena miripnya ini dan karena hal-hal itu general, semuanya juga merasakan itu, makanya disebut dengan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu ya, banyak hal. Jadi disiplin itu pada dasarnya bisa kita dapatkan kalau kita memperhatikan hal ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oke. Kemudian lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini saya juga akan share file kepada Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menjadi pegangan. Saya akan share semua aja sekalian ya Bapak Ibu. Coba. Karena saat kita berbagi seperti ini lebih nyaman kalau Bapak Ibu nanti mendalami sendiri. Nanti kita tinggal tanya jawab. Cuman di sini kan saya ada share-nya dulu, ada pengaitnya, kemudian kita bisa bicarakan bersama. Saya sudah share mengenai teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian saya share mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat nantinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Oke. Dan ada lagi di sini. Baik. Ada beberapa file yang saya kirimkan ya Bapak Ibu. Itu kenapa yang keyakinan kelas tidak terkirim ya? Oh, terkirim. Alhamdulillah. Oke. Terkirim semua Ibu, ada 4 file. Ada 4 ya. Baik. Makasih banyak Bu Rita. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Izin ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita masuk ke hal kedua yang dipelajari dalam topik budaya positif, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saat saya membaca modul berkenaan dengan budaya positif yang masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ada beberapa yang saya garis bawahi Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah yang terlihat di layar ini. Yang terlihat di layar ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, misalnya kalau kita masuk kerja misalnya ya Bapak Ibu ya, tidak terlambat ya biar tidak dihukum seperti itu. Nah, kita masuknya ke anak-anak ya Bu ya Bapak Ibu. Jadi saat anak-anak masuk sekolah
saya mau masuk cepat biar nanti nggak dihukum sama guru piket misalnya. Jadi dia melakukan hal yang apa mau mengikuti aturan itu ya karena tidak mau dihukum gitu. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya mungkin mamahnya bilang kalau kamu nggak terlambat, rajin, nanti mama belikan apa misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu dari nomor 1, 2, 3 ini kalau Bapak Ibu lihat selintas, maka yang sangat atau paling diharapkan yang nomor berapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu dari teori Giant Gosen ini, yang yang pertama, kedua atau ketiga Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu atau bisa mengetik di kolom chat Bapak Ibu yang keberapa? Silakan Bapak Ibu di kolom chat boleh deh. Bapak Ibu apa? Oh, sebentar. Oke, di kolom chat. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang pertama, kedua atau ketiga menurut Bapak Ibu? Pada sibuk semua. Oke, nah saya lanjut lah ya Bapak Ibu, enggak apa-apa, silakan. Yang penting Bapak Ibu nanti ada sesuatu yang dibawa intinya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat dari sini pada dasarnya yang diharapkan adalah yang ketiga kan Bapak Ibu. Jadi sangat diharapkan saat orang melakukan atau mengikuti aturan itu adalah karena itu adalah hal yang mereka yakini bahwa itu benar gitu Bapak Ibu. Dan di sini saat saya mempelajari ini yang saya garis bawahi adalah nomor 3 ini hanya bisa timbul saat orang yang bersangkutan itu memiliki motivasi intrinsik gitu. Nah, motivasi intrinsik inilah, motivasi dari dalam diri inilah yang kemudian bisa menggandeng hal-hal lain yang nantinya bisa mengembangkan orang tersebut. Di sini di pembahasan mengenai budaya positif, kemudian disiplin positif yang harus kita garis bawahi saat kita memiliki motivasi di dalam diri kita, maka uh, itu akan menjadi keyakinan di mana tidak akan ada orang yang bisa mengubah itu. Jadi ibaratnya gini, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu sekalian berbagi, saat saya melakukan sesuatu di sekolah, melakukan tugas saya sebagai guru, atau kadang melakukan pendampingan, itu dari sejak lama sih, sejak saya memahami bahwa saya lebih berharga, maksudnya diri saya ini lebih berharga daripada saya harus mendengarkan atau membutuhkan semacam pujian dari orang lain. Nah, sejak saya memahami itu, saya kalau melakukan sesuatu bukan karena untuk dilihat kepala sekolah, apalagi dilihat ibu pengawas kan, ya Bu, Bu Zur. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena dilihat orang, suatu saat kalau orang itu tidak melihat kita lagi kan kita jadi udah nggak dilihat lagi pun kan kayak gitu, dan itu yang kita hindari dan mau kita masukkan ke anak didik kita. Karena itu saat kita mau memasukkan prinsip itu, nak kamu harus paham bahwa ini untuk kebaikanmu sendiri misalnya kan. Seperti itu ya, ya itulah bagaimana cara kita untuk menimbulkan motivasi internal dari peserta didik kita. Jadi di sini Bapak Ibu. Oke, penghargaan Bapak Ibu. Meskipun saya tidak tunjukkan di slide, saat ada teori motivasi tiga ini, di mana yang ketiga adalah yang kita pegang baik-baik, ada juga berhubungan dengan teori hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, satu hal yang saya garis bawahi bahwa hukuman maupun penghargaan itu tidak selamanya bisa mempengaruhi seseorang untuk mengubah perilaku. Misalnya perilaku itu berubah, itu pun hanya sementara, itu yang pasti. Nah, karena itu teori motivasi utama yang saya tunjukkan inilah yang harus kita pegang baik-baik.
terkadang orang takut dihukum, setelah hukuman hilang dia akan kembali lagi, kan gitu kan Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan penghargaan? Saat kita memberikan penghargaan, misalnya kalau kamu belajar dengan baik, misalnya kamu, kalau di saya yang konkret pernah saya lakukan dan alami ya Bapak Ibu, di sekolah kami kan ada aturan speak in English gitu. Jadi anak diminta berbahasa Inggris di luar dan di dalam kelas gitu. Waktu itu pernah kejadian sebelum saya mempelajari ini, Bapak Ibu, saya pegang baik-baik bahwa reward itu penting. Jadi saat itu apa kalau speaking English 1 bulan rewardnya ini misalnya di SD ya dapat pensil, dapat apa gitu kan Bapak Ibu. Makanya anak-anak langsung memang memang terlihat mereka mau gitu. Habis itu mereka asking gitu, mana nih, where is the pens, kakak gitu lah, where is the book kayak gitu. Jadi mereka butuh itu. Tapi setelah penghargaannya hilang, mereka jadi turun lagi. Saya tersadar bahwa memang penghargaan itu menjadikan mereka tidak bisa stabil untuk melakukan hal itu, meskipun itu baik untuk mereka. Karena itu saat itu saya diamanai jadi PP dan saya tahu ini, kemudian saya berusaha untuk merangkul teman-teman, ayo kita coba supaya apa tidak tidak pakai reward lagi bagaimana gitu. Memang susah Bapak Ibu awalnya, tapi saat kita masukkan ke mereka, you must speak English kan, kalian sekolah di sini kan, jadi ayo biar mama papa bahagia, kakak gitu aja Bapak Ibu. Dan akhirnya itu kan udah sekitar setahunan yang lalu, akhirnya anak-anak mau seperti itu. Hanya saja untuk penghargaan ini jujur aja tidak langsung hilang begitu aja Bapak Ibu. Saat kita hilangkan penghargaan ini begitu aja, maka anak-anak yang pernah seperti itu jadi balik bertanya, Miss dulu kan pernah ngasih pensil untuk ini kayak gitu. Jadi itu semacam budaya yang memang harus dihilangkan sedikit-sedikit Bapak Ibu, dan itu memang perlu perjuangan. Semoga Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu mulai bisa untuk melunturkan reward dan punishment, dan mulai bisa untuk menumbuhkan di mana hal-hal baik itu memang based on atau tergantung atau bisa bisa didapatkan dari memperkuat motivasi internal sang anak seperti itu. Nanti insya Allah seiring waktu Bapak Ibu akan mempelajari sikon dari sekolah Bapak Ibu, dan semoga aja kedepannya anak-anak kita lebih memiliki motivasi internal ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di budaya positif yang kita harus paham dan pelajari adalah berkenaan dengan keyakinan kelas. Saya sudah share tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu sering sudah sering ya ada kayak peraturan kelas seperti itu, kesepakatan kelas gitu kan Bapak Ibu. Kemudian di sini loh kok jadi keyakinan kelas apa itu kan gitu. Nah Bapak Ibu, eh, yang kita berusaha untuk meluruskan yaitu saat yaitu tadi semuanya mata rantai ya Bapak Ibu ya. Saat anak-anak punya motivasi internal melakukan sesuatu, maka mereka jadi lebih Mbak stabil. Mari remotnya mah. Ya Bu Yuyun, oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini saat kita ada di kelas, saat awalnya adalah peraturan kelas, berarti itu adalah hal yang memang harus dilakukan oleh anak-anak di kelas kan Bapak Ibu. Oh, peraturan kelas harus duduk saat guru datang, harus mendengarkan saat guru menjelaskan, misalnya seperti itu. Itu peraturan. Nah, yang diharapkan saat ini adalah Bapak Ibu melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Kalau yang tertulis ini keyakinan ya Bapak Ibu, nanti saya sambungkan. Kesepakatan kelas. Saat Bapak Ibu duduk bersama anak-anak kemudian membuat kesepakatan, maka yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan di kelas itu bukan lagi Bapak Ibu yang memberikan, tapi anak-anak itu. Jadi Bapak Ibu tanyakan, ya untuk kelas kita
apa nih kesepakatannya seperti itu. Jadi, oh itu greeting to the teacher, Pak, misalnya gitu. Jadi harus salam, harus berdoa kayak kayak gitu. Nah, itu kan berarti kesepakatan ya Bapak Ibu. Bagaimana apakah kalian sepakat bahwa kita harus berdoa dulu di awal masuk belajar gitu? Sepakat, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu namanya kesepakatan. Lalu ternyata tidak bisa berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Saat sesuatu sudah disepakati, maka harus masuk atau naik ke jenjang yang lebih tinggi, lebih tinggi, yakni keyakinan. Nah, saat sudah disepakati, Bapak Ibu tidak boleh berhenti di situ, tapi tanyakan kembali kalian. Jadi ini betul-betul akan kalian lakukan ya, seperti itu. Misalnya ya Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara yang lain. Yang pasti Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa peserta didik Bapak Ibu di kelas yang sudah melakukan kesepakatan kelas itu yakin bahwa yang sudah mereka sepakati itu memang hal yang baik gitu, yang bisa menjadikan mereka menjadi lebih baik. Nanti kan ditanyain, Bapak Ibu bisa dengan bertanya, kalian sepakat tadi udah sepakat ya kalau berdoa dulu sebelum sebelum apa pelajaran dimulai. Kenapa? Misalnya Bapak Ibu bisa aja balik bertanya, ya Pak, biar berdoa nanti Allah bla 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 ridho bla bla. Oh iya bagus. Berarti memang berdoa itu baik kan, misalnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yakinkan bahwa kesepakatan itu memang baik dan memang sesuatu yang akan memberikan hal positif ke diri mereka dan itulah yang disebut dengan keyakinan. Untuk di kelas, apapun kesepakatan yang dibuat, bukan lagi peraturan kelas ya Bapak Ibu, itu kita garis bawahi, apapun yang sudah disepakati, nanti jadikan itu sesuatu yang diyakini oleh peserta didik, sehingga mereka tahu, oh iya, ini baik kok, kalau saya lakukan akan membawa kebaikan. Intinya itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam sebuah konsep budaya positif, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik diminta untuk memahami mengenai kebutuhan dasar manusia. Saya tadi juga sudah share di grup itu saya dapat dari internet ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya dapat dari internet dari Dinas Pendidikan berarti memang boleh di-share karena kami di program pendidikan guru penggerak itu ada semacam apa ya Bapak Ibu kesepakatan ada ya kan Bu Rita ada tanda tangan itulah apa sih Ya. namanya fakta integritas ya kalau nggak salah. Jadi kita nggak boleh asal share apa yang didapatkan dari program gitu. Jadi saya berusaha untuk cari yang memang boleh di share dan saya dapat itu dari internet dan itu dari webnya Dinas Pendidikan. Jadi itu memang boleh ya Bapak Ibu. Nah di sini saya lanjut. Bapak Ibu berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia yang kita selaku pendidik atau guru disarankan untuk tahu tentang itu dan paham, bukan hanya tahu, hafal, tapi juga paham ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Nah, apa sih hubungan kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif, dengan disiplin positif gitu. Kalau Bapak Ibu hubung-hubungkan, karena itu makanya dijadikan satu rangkaian oleh pemerintah dalam satu modul ya budaya positif. Bapak Ibu bahwa saat peserta didik kita melakukan sesuatu pasti ada alasan di belakangnya. Itu yang digaris bawahi. Semisal ada anak di kelas saat kita menjelaskan sesuatu, anak ini tertidur atau tiduran sebetulnya, cuman memejamkan mata, kepala di atas meja seperti itu. Kemudian eh, saat kita tidak mau tahu tentang kebutuhan dasar anak ini, bisa aja Bapak Ibu kita langsung oh ini pasti semalam main game nih. Bisa aja kita berpikir begitu. Atau bisa aja kita langsung bilang ini pasti malas ini, misalnya kayak gitu. Atau bisa aja kita berpikir hal-hal negatif lainnya. Tapi saat kita mau mendasarkan sebagai apa ya Bapak Ibu sebagai pendidik yang mau
memperhatikan kebutuhan dasar dari peserta didik kita akan berusaha mencari tahu dari 5 ini apa sih yang terjadi, apa yang anak ini butuhkan, misalnya kayak gitu. Kita bisa aja saat kita minta anak dengan cara yang kasar, maka itu akan bertentangan dengan salah satu ini. Bapak Ibu coba ditengok baik-baik. Misalnya nih ada anak tidur, kemudian kita kasih tahu dengan hal yang buruk lah, bangun, nggak tahu malu, bla bla bla, misalnya kayak gitu. Menurut Bapak Ibu bertentangan dengan bagian yang mana nih Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar ini saat kita berlaku kasar? Ilmunya sih laut. Bapak Ibu Banyak. bisa jadi dikasih sayang ini ya Bapak Ibu ya. Iya, makanya yang diharapkan adalah Bapak Ibu sebagai pendidik mengetahui kebutuhan dasar anak ini yang membutuhkan kasih sayang gitu. Kita nggak boleh menghardik. Pegang baik-baik. Nah, ada apa? Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang diharapkan. Jadi maksud dari kita harus memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik di sini adalah kita memperlakukan mereka dengan berpikir positif dan berusaha supaya memberikan ini gitu. Jadi jangan sampai kita hanya menonjolkan saya guru, dia harus ngikutin saya, maka itu bertentangan dengan konsep penguasaan di sini. Misalnya Bapak Ibu langsung menghardik, kemudian tidak mau tahu dia itu kenapa, maka itu bertentangan dengan konsep kasih sayang. Kemudian misalnya Bapak Ibu ada anak ketahuan membaca komik di kelas, misalnya Bapak Ibu ambil komiknya dengan paksa, kemudian Bapak Ibu ibaratnya ini sebagai hukuman karena kamu baca komik, Ibu ambil komiknya, maka itu bertentangan dengan konsep kesenangan, kan begitu ya, atau kebebasan. Di situ maksudnya Bapak Ibu. Terus bagaimana Bu saat kita mau menempatkan budaya positif atau disiplin positif itu dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar? Ada caranya Bapak Ibu, dan itu kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke cara itu ya Bapak Ibu, di sini di materi budaya positif ini Bapak Ibu akan juga diinfokan atau di-sharingkan, diberitahu mengenai 5 posisi kontrol guru gitu. Saya sudah share di sini Bapak Ibu. Di sini semoga terlihat jelas ya Bapak Ibu, ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, saya ingin membuka, baiklah, saya membuka apa ini Bapak Ibu? Chat. Oke, ada yang izin sholat asar, silakan Bapak. Kemudian ada yang ingin bertanya, baik, baik, terima kasih. Ini tadi ada dari Bu Teti Bogor, baik, sebentar. Nah, kalau saya nggak ngecek, jadi nggak kelihatan Bapak Ibu. Saya lanjutkan sebentar ya, Bu Teti, mohon izin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya berkenaan dengan 5 posisi kontrol. Di sini untuk 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya akan menyampaikan apa yang saya simpulkan dari apa yang saya baca ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan didalami sendiri. Dari 5 posisi ini Bapak Ibu, apakah sekarang kita balik ke diri kita, apakah kita pernah melakukan ini kelimanya? Ya Bapak Ibu ya, pernah ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita pernah jadi penghukum, kita pernah melakukan menjadi pembuat rasa bersalah, kamu sih nggak belajar sih, misalnya kayak gitu. Atau kita menjadi teman, biasanya untuk anak-anak remaja ya Bapak Ibu ya. Atau kita menjadi pemantau. Pemantau itu maksudnya apa Bu Asti? Gitu. Kita menjadi manajer. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut di file yang saya kirim atau searching ya Bapak Ibu ya. Penghukum seperti kalimatnya, seperti kata ini. Penghukum berarti saat
anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai guru, kita langsung memberikan hukuman. Gitu. Misalnya dia harusnya bersepatu hitam tapi bersepatu putih, lalu kita oh ya kamu tidak mematuhi aturan sekolah, push up 5 kali misalnya, itu penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah seperti yang saya contohkan tadi. Jadi misalnya ada anak tidur di kelas, kamu main game ya, kayak gitu. Itu. Jadi atau kamu bikin ibu dimarahin ya tadi, misalnya itu kayak gitu. Kalau teman seperti ini Bapak Ibu, saat kita meletakkan posisi pertemanan dengan anak, kita ingin anak itu jadi berempati ya dengan kita, misalnya kamu janganlah gitu, nanti ibu bla bla bla. Itu teman, kita memposisikan sebagai teman. Kalau pemantau ini saat seorang guru memposisikan diri sebagai orang yang memahami aturan dan Bapak Ibu mengkaitkan aturan itu, mengingatkan dan saat dia menghukum atau bagaimana itu disesuaikan dengan aturan gitu. Misalnya kamu tidak tertib, kamu tidak sesuai dengan aturan sekolah misalnya, atau yang suka ngawas-ngawasi ya, itu pemantau Bapak Ibu. Kemudian kalau manajer itu cenderungnya memanage, jadi betul-betul memposisikan diri untuk memanage. Kalau ada kesalahan, anak melakukan kesalahan, akan berusaha untuk mengambil titik adil di situ, ditanyain dulu, kemudian memposisikan diri berpihak pada murid lah Bapak Ibu. Jadi kita berusaha supaya adil di situ. Nah, Bapak Ibu, dari lima ini, meskipun di sini sejajar ya Bapak Ibu ya, meskipun di sini garisnya sejajar, pada dasarnya itu sudah ada semacam urutannya Bapak Ibu. Untuk penghukum, pembuat rasa bersalah itu berada di bawah Bapak Ibu. Dan itu nanti saat kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka yang akan kembali feedbacknya dari anak itu pasti negatif Bapak Ibu. Mungkin kita merasa kalau dihukum anak akan jadi baik. Enggak. Secara teori ternyata enggak. Dan banyak guru yang sudah membuktikan itu tidak. Makanya di program guru penggerak dan dari pemerintah juga sudah menyatakan itu sampai dimasukkan ke modulnya ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Saat Bapak Ibu melakukan itu, mungkin Bapak Ibu merasa, anak-anak kalau digituin nanti dia ngerasa, Bu, jadi ngerasa salah terus tidak melakukan lagi. Itu menurut kita, padahal enggak gitu. Jadi dua, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu tidak disarankan untuk dilakukan. Karena apa? Imbasnya, baliknya itu tuh negatif. Nah, kemudian untuk tiga, setelah itu yaitu memposisikan diri sebagai teman, memposisikan diri sebagai pemantau, dan memposisikan diri sebagai manajer, itu yang diharapkan. Hanya saja, seperti saya bilang tadi, ada tingkatannya. Nah, di sini otomatis kalau terlihat dari garis ini ya Bapak Ibu, yang paling diharapkan untuk Bapak Ibu lakukan adalah posisi manajer ini, di mana kita berusaha untuk berada di tengah, jangan sampai anak merasa dirugikan, kita berpihak pada kepentingan anak, tapi kita juga tidak mengiyakan begitu saja. Kita berusaha untuk mengambil langkah adil di mana dari anak, baik untuk anak dan baik untuk ibu. Seperti itu. Itu selintas aja Bapak Ibu, karena sebetulnya Bapak Ibu bisa dalami lagi nantinya. Dan saya stop share dulu sebelum lanjut. Saya akan masuk ke tadi yang bertanya, yakni dari Ibu Teti ya, Bu Teti. Ibu Teti apakah masih di sini? Mohon maaf tadi tidak terlihat chatnya Bu. Ibu Teti. Ibu Teti apakah ada di sini? Masih on? Ibu Teti.
Oh, ah, Masih ada kok, Ibu. Masih ada iya cuman ini ada. masih ada cuman sepertinya trouble ininya, voice-nya. Oh, oh Ya. iya. Oh iya, Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan meskipun saya sedang menjelaskan, Bapak Ibu bisa chat di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dalam dalam pembicaraan atau pembahasan mengenai budaya positif kan ada banyak ya Bapak Ibu tadi. Dan yang saya sampaikan saat ini pada dasarnya seperti kalau kulit itu kulit arinya aja. Bapak Ibu bisa mempelajari kembali, mendalami kembali dan sharing-sharing seperti inilah nantinya yang akan menjadikan pemahaman kita, apa yang kita ketahui jadi lebih dalam mengenai itu. Jadi memang kalau hanya langsung dari satu sharing, satu kali sharing, memang belum, pasti masih banyak yang Bapak Ibu pikirkan apa sih maksud Bu Astuti ini. Nah, disitulah Bapak Ibu silahkan bertanya jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan seperti itu. Oh, mikrofonnya nggak bisa. Tapi tadi Pak Robi Binun bisa share something, berarti bukan itu ya. Bukan dari sini kan, bukan dari Iya, security. bukan bukan dari Ibu Astuti. Oh, Trouble memang perangkatnya Ibu Teti sepertinya, iya. Bu Teti boleh via chat aja. baik. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oh, sembari ini jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Video pun tak bisa ya. Iya Bu Teti, kami nggak bisa lihat. Ya, kemungkinan jaringan. Betul. Nah, eh Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, dari yang tadi itu, Bapak Ibu ada yang mau nambahin nggak? Saya kok yakin ya, banyak guru penggerak atau calon guru penggerak di sini, atau yang lagi belajar. Ini kebetulan tuh angkatan 10 memang baru sampai di modul 1.4 ini. Ya, Bu Rita, pembekalan ya kemarin, pembekalan PP ya. Ibu, masih sementara sampai besok insya Allah terakhir. Oh, udah selamat berjuang dan melanjutkan lalu. Asik-asik, nggak apa-apa. Itu memang membutuhkan banyak energi, tapi demi anak bangsa kenapa enggak ya Bu Rita ya? Gitu. Ada Ibu Nurlela, maaf baru masuk. Silakan Bu Nurlela. Oh. Jalan saya Bun baru buka di Telegram. Jadi ini mau nanya apa? Bingung ini baru masuk. Nanyanya, jangan-jangan nanyanya, Bu Astuti tadi jelasin apa gitu. Gitu kan Oh jadi. benar. Kayaknya saya udah lama gitu ya nggak gabung. Pas buka-buka selalu ketinggalan terus. Iya, aman Bu Nur, aman-aman. Nanti Bapak Ibu yang di sini sudah semuanya gabung di grup Telegram, grup Guru Dasar Nusantara kan Bapak Ibu. Nah, sebetulnya di situ banyak teman-teman yang kalau Bapak Ibu menanyakan sesuatu, chat aja di situ kan, terus nanti teman-teman akan banyak yang menanggapi. Jadi itu tempat kita untuk sharing gitu Bapak Ibu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu juga oh padahal kangen. Iya Bu tadi kangen. Oke. Nah, Bapak Ibu nantinya setelah sesi kita ini nanti di grup grup besar, kita nyebutnya grup besar ya Bapak Ibu, grup besar GGDN itu kita bisa ngobrol, misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin setelah setelah sesi ini baru baru timbul gitu, tadi apa ya maksudnya kayak kayak gitu, Bapak Ibu boleh chat di grup atau chat capri. Tapi biasanya kalau di grup, tujuan kita kalau kita ngobrol tanya sesuatu di grup itu kan tujuannya kalau ada jawabannya maka jawaban itu bisa menjadi referensi untuk rekan-rekan yang lain yang tidak bertanya kan Bapak Ibu, ada pahala di situ kan lumayan. Oke, ada Bu Hernaning sih, hai Ibu. Oh, Bu Her. Oke. Ini sepertinya banyak nama-nama yang kita kenal ya Bu Rita.
Banyak loh. Ada Bu Yuyun juga Ya, ada. ya Bu Teti. Ya, ada Bu Yuyun, ada Bu Rina loh, ada Bunda Rina. Hai Bun. Iya, mana nih? Ya, cuman semuanya sedang menyimak saja. Nggak apa-apa sih kalau saya pribadi. Yang penting Bapak Ibu nanti semoga dengar-dengar aja pun Bapak Ibu jadi oh iya ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar. Hanya ini kan untuk menguatkan kembali. Oh, Bunda Norma dari Sulawesi. Oh, jauh. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu, nggak mau belum ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Saya masuk ke sini, tinggal dikit lagi. Oke, ini terakhir yang kita bahas tadi ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini topik paling asik di budaya, bukan paling asik sih, tapi di sini tantangannya paling besar sih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tadi kan kalau kita balik ada beberapa hal yang kita bicarakan. Kita mungkin bisa balik ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Oke, ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal ya Bapak Ibu. Udah banyak yang selintas aja saya sampaikan tadi. Nah, sekarang saat kita masuk mengenai segitiga restitusi, segitiga restitusi itu apa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa buka file yang saya share. Jadi di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses di mana saat kita ingin menyelesaikan sesuatu, uh, permasalahannya Bapak Ibu, itu tuh ada tahapannya, di mana tahapan itu balik lagi itu akan menunjukkan keberpihakan kita pada objek di depan kita, subjek di bawah di depan kita, orang yang di depan kita. Kalau kita melaksanakan segitiga restitusi pada anak, maka kita memposisikan diri sebagai orang yang berpihak, dalam arti kita nggak asal ngejudge Bapak Ibu. Loh, memangnya restitusi bisa digunakan untuk selain peserta didik? Iya, jawabannya. Jadi, saat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah nantinya dan guru Bapak Ibu melakukan kesalahan, maka Bapak Ibu bisa melakukan segitiga restitusi pada guru tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak akan langsung judge gitu, oh, kamu guru ini, kamu sebagai guru kok nggak bisa melakukan apa, memberikan contoh yang baik, kok selalu terlambat. Bapak Ibu tidak akan seperti itu gitu. Bapak Ibu akan memilih untuk melakukan sesuatu di mana intinya adalah mencari penyelesaian. Jadi bukan menambah masalah, tapi mencari penyelesaian. Di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, intinya ada tiga. Ada tiga hal yang dilakukan. Yaitu, kalau di sini Bapak Ibu, kalau segitiga mungkin bingung yang mana duluan ini ya. Bapak Ibu, yang pertama dilakukan adalah mana Bapak Ibu? Yang mana Bu Rita? Di sini Bapak Ibu. Oke. Memvalidasi. Oke. Nah, Bapak Ibu pertama kali adalah Bapak Ibu memvalidasi tindakan dulu gitu. Jadi ya setelah itu Bapak Ibu menstabilkan, dalam arti menstabilkan identitas itu kita itu harus menunjukkan bahwa kalau kita langsung bilang, "Nak, kamu salah," dia akan rasa bersalahnya menjadikan dia itu apa ya Bapak Ibu tidak mau melakukan apa, memperbaiki gitu. Tapi saat kita memberitahukan sesuai dengan yang dia yakini, kan tadi kita sudah masuk ke motivasi internal ya Bapak Ibu, ke keyakinan diri ya Bapak Ibu. Jadi saat anak tahu bahwa dia salah, maka dia tapi bukan dari kita, tapi sadar, anak itu sadar bahwa dia memang melakukan kesalahan, maka secara otomatis dia tidak akan melakukan itu lagi. Intinya sih begitu. Cuman di sini untuk segitiga restitusi,
saat kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan, bukan menuduh. Itu yang dinamakan validasi. Kita tanyakan, bukan menuduh. Apakah kamu tadi begini, kamu tadi apa yang kamu lakukan? Seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi intinya dalam memvalidasi tindakan yang salah itu satu yang dipegang, tidak menuduh, tapi kita mengkonfirmasi apa yang dia lakukan. Saat dia sudah sadar bahwa dia melakukan sesuatu, otomatis kan dia jadi, oh iya ya. Dan itu dengan bertanya Bapak Ibu. Inti dari segitiga restitusi adalah menanyakan sesuatu itu. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu sudah memvalidasi tindakan yang salah dari anak itu, dan anak itu secara langsung ngomong, iya Bu, tadi saya itu yang kita inginkan. Bukan kita yang ngomong tadi kamu, bukan, tapi kita berusaha supaya dia yang bilang, iya Bu, tadi saya ketiduran karena bla 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 gitu. Itu yang diharapkan. Nah, lanjut adalah menstabilkan identitas. Setelah anak sudah mengatakan sendiri, sudah mengakui sendiri tanpa kita harus menjudge bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, kita berusaha menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya kita yakinkan anak bahwa kesalahan seperti itu tuh bukan hanya dia, gitu. Bisa jadi orang lain juga. Dan kita pun bisa, Bapak Ibu, langsung ngacu ke diri kita. Misalnya anak itu ketiduran di kelas ya Bapak Ibu, kamu tadi kenapa? Ya Bu, tadi saya ketiduran karena semalam saya bla bla bla. Misalkan. Bapak Ibu kemudian masuk ke menstabilkan identitas. Nah, ya semua orang bisa jadi seperti itu, Nak. Kalau malam-malam eh, tidak tidur cepat, kalau lembur sampai malam ya bisa jadi ngantuk waktu di kelas. Jadi anak tuh merasa, oh iya ya, nggak cuma aku kok, ya, seperti itu. Dan saat anak merasa seperti itu berarti dia akan sedikit merasa dibela. Bisa juga ya, ibu ini ngerti loh kalau aku memang semalam capek, bla bla bla, gitu gitu maksudnya. Ya, nah setelah stabil sambil dengar Bapak Ibu kemudian Yo, menanyakan keyakinan. bisa sambil mah. Bisa sambil mau kak juga. Baik, saya lanjutkan. Setelah menstabilkan identitas tadi, Bapak Ibu kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tuh maksudnya gini, setelah dia tahu kalau dia ketiduran karena bla bla bla, kemudian dia paham bahwa oh iya ya, aku nggak disalahin kok, aku hanya harus paham. Nah, setelah itu Bapak Ibu tanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu tahu sudah tahu seperti itu, harusnya bagaimana? Oh, saya nggak akan begadang lagi, Bu. Nah, seperti itu yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi yang namanya segitiga restitusi itu kita menanyakan dengan cara bertanya, dan kemudian disitulah proses dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan akan terjadi. Itu juga bisa kita lakukan pada diri kita, Bapak Ibu. Misalnya, saat guru kita sedang satu saat Bapak Ibu bisa jadi kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, amin, kan naik ya dari profesi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalnya jadi kepala sekolah atau pimpinan, saat ada yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu jangan langsung menunjuk gitu, tapi bisa ditanyakan kenapa Bapak. Bapak tadi tahu Bapak kenapa saya panggil, misalnya kayak gitu. Oh tadi saya terlambat Pak, misalnya. Baik, lalu kenapa terlambat Pak, misalnya kayak gitu. Tadi itu bocor ban bla bla bla. Kemudian oh iya berarti bocor ban itu kan bisa bisa terjadi pada semua orang Pak, gitu. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu Bapak atau Ibu tinggal bertanya kembali. Nah, kalau ke depannya bagaimana menurut Bapak jika itu terjadi lagi? Iya, saya akan segera chat Bapak biar guru dari Wakpur bisa siap-siap untuk mencari handlean saya. Misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari situlah prosesnya. Jadi ibaratnya saat ada sesuatu yang terjadi, yang negatif terjadi, kita berusaha untuk mengurai itu, tapi penyelesaian itu bukan dari kita, tapi dari orang yang bersangkutan. Nah, saat kita sudah menanyakan itu, kemudian kita sepakati ya kita
tinggal melihat kembali apakah itu betul-betul akan dilakukan atau tidak. Terus bagaimana Bu? Misalnya sudah dilakukan segitiga restitusi, ternyata terjadi lagi, maka segitiga restitusi atau langkah-langkahnya kita ulang kembali. Saya pernah ngobrol dengan CGP saya. Beliau bertanya, Bu, kalau begini terus habis waktu saya hanya untuk melakukan segitiga restitusi. Meskipun endingnya kemungkinan besar anak itu mau. Terus Bapak Ibu, saat itu saya menjawab bahwa ya itulah yang namanya proses. Gitu. Itu yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Sesuatu yang kita yakini benar, dan endingnya itu akan membekas di anak tersebut atau guru tersebut ya saat kita pimpinan, insya Allah ya lebih baik kan gitu Bapak Ibu. Nah di sini segitiga restitusi itulah mengapa saya bilang ini hal yang paling paling apa ya, menyenangkan lah dalam arti menantang untuk dilakukan karena dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu harus sabar, harus tahu bagaimana cara pendekatan atau komunikasi ya, harus komunikatif dengan orang atau guru atau murid tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga memerlukan waktu untuk melakukan itu. Jadi tidak begitu saja dan itu butuh proses. Semoga kita semua suatu saat diberi kesempatan untuk mempraktekkan itu dan semoga endingnya baik ya Bapak Ibu, kebaikan untuk semua. Baik, nah ini sebetulnya udah sampai refleksi, tapi di sini saya sebetulnya ingin sharing juga Bapak Ibu dalam sebuah konsep pembelajaran Bapak Ibu yang saya juga pelajari saat saya mendapatkan pembekalan pengajar praktik lah ya Bapak Ibu karena saya bukan CGP. Saya CGP juga baru di angkatan 10 ini, saya bukan dari guru penggerak, saya langsung PP kemarin. Saya mendapati bahwa di setiap akhir pembelajaran pada dasarnya kita tuh disarankan untuk selalu melakukan refleksi, Bapak Ibu. Nah, refleksi itu berfungsi untuk kita semua, memberikan dampak baik untuk kita semua dan itu banyak caranya. Salah satu cara yang paling sering dilakukan karena mudah diingat dan mudah dilakukan itu dengan 4F ini. Ada fact, ada feeling, ada finding, ada future. Di sini Bapak Ibu dari apa yang dilakukan Bapak Ibu ingat-ingat tadi itu peristiwa saat saya melakukan di kelas apa ya, misalnya pelatihan ya, peristiwa yang ada dihubung-hubungkan gitu. Kemudian perasaan saat saya melakukan pelatihan apa ya, perasaan saat saya ada di kelas apa ya, seperti itu. Jadi nggak hanya untuk Bapak Ibu tapi juga untuk peserta didik Bapak Ibu nanti. Finding pembelajaran hari ini saya belajar apa ya di kelas, di pelatihan ini saya belajar apa ya. Kemudian penerapan ke depan setelah saya dapat ini saya mau ngapain nih ya, seperti itu. Jadi itu nanti saya sih berharapnya Bapak Ibu akan berkenan memberikan refleksi Bapak Ibu di kolom chat sambil kita ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu. Saya akan stop share. Nah, di sini Bapak Ibu saya melihat bahwa tadi ada yang ingin bertanya. Terima kasih banyak Bunda Nurlela. Pada dasarnya ini adalah materi kesayangan saya, kesukaan saya juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kan guru biasa juga ya Bapak Ibu. Saat saya mendapatkan tambahan informasi atau pengetahuan mengenai budaya positif ini, saya melihat bahwa ternyata banyak hal di saya yang sangat bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari. Kalau dari modul 1 kemudian ada 1.1 yang Ki Hajar Dewantara itu sudah jelas saya sudah salah dulu saat saya berpikir bahwa reward dan punishment itu memang akan uh, bermanfaat atau memiliki akan sangat bisa merubah anak lah ibaratnya begitu. Tapi ternyata kan enggak Bapak Ibu. Ternyata setelah dipelajari lagi, ternyata reward dan punishment itu justru sesuatu yang akan memberikan efek yang kurang bagus. Dan akhirnya awalnya saya menolak prinsip itu dalam arti pertama kali dengar orang selama ini baik-baik aja kok saat mendapatkan reward dan punishment malah anak bagus kok.
Dan setelah saya berusaha untuk mendalami lagi, ternyata memang penggunaan itu, pemanfaatan reward dan punishment kalau dibandingkan dengan adanya motivasi internal anak untuk melakukan hal baik atas kemauan dia sendiri itu udah jauh. Tetap tetap prinsipnya KHD ini memang sangat patut untuk kita coba dan kita yakini ya Bapak Ibu, dicoba aja karena saya pun mengalami sendiri awalnya pergolakan nggak mau karena saya merasa bahwa reward punishment itu memang benar. Akhirnya saya berusaha untuk menerima dan saya merasakan hasilnya gitu. Kemudian masuk tentang budaya positif ini di mana saya merasa bahwa ternyata sama ini saya salah gitu. Ternyata tidak hanya sampai ke kesepakatan kelas, tidak boleh ada peraturan kelas ya Bapak Ibu, tapi harus kesepakatan. Ternyata kesepakatan kelas tidak boleh berhenti di situ, tapi harus masuk ke keyakinan kelas supaya itu masuk sebagai sesuatu yang internal lah ya Bapak Ibu dari anak-anak. Kalau mereka yakin, maka mereka akan dengan stabil mau melakukan itu. Intinya sih itu Bapak Ibu. Oh, Pak Aris dari Palu, makasih Pak Aris. Baik, Bapak Ibu tadi ada yang mau bertanya, mohon maaf karena tadi saya nggak terlihat kalau di Zoom ini saya kurang pintar untuk melihat Bapak Ibu yang bertanya dengan yang enggak. Baik, itu paparan dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Rita. Semoga ada yang bertanya ya Bu Rita, biar agak asik lah satu atau dua penanya itu enggak apa-apa. Silakan Bu Rita. Iya, baik Bu Astuti. Kita sapa-sapa dulu rekan kita. Ini Ya, ada yang dari banyak Papua nih. Selatan loh Bu Astuti. Ini Ibu Loisa, kemudian Ibu Norma tadi ah, dari Sulawesi. Kemudian ini Pak Aris ini dari Palu ini. Iya, ini Pak Aris narsum ya kita itu kan. beliau ini yang ini narasumber nih ya. Tuh kan. Google Class. Iya, Google Iya. Classroom sepertinya. Iya. Benar Pak Aris? Iya, Bapak Ibu itulah kerennya kami, alah kerennya kami, kerennya GGDN Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu yang di sini yang tadi ada Bunda Zur, ada Bu Rita ini, ada teman-teman ini pada dasarnya beliau-beliau ini punya ilmu yang biasa di-sharekan tapi tetap mau. Itulah ilmu padinya Bapak Ibu. Jadi tetap mau bergabung saat belajar seperti ini dan seperti yang saya sampaikan tadi bukan berarti tidak tahu, tapi adalah untuk memperkuat dari apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan sebetulnya ya Bu Rita ya, bukan berarti tidak tahu sih. Ini Iya. ada Ibu Alna ini Bu Bu. Tuti. Wah, iya, silakan. Ini penyampaian Ibu Alna dari Muko-Muko. Nah, ini Wah, terlambat meskipun terlambat di ruang Zoom, alhamdulillah bisa memahami materi yang disampaikan. Senang sekali mendapat pengalaman materi tentang budaya positif. Semoga tetap semangat menciptakan budaya positif. Iya, mantap. keren. Yang mau sharing ini Bu Astuti terkait materi budaya positif ini ya. Ini kita sharing dengan rekan-rekan. Bagaimana sih tipsnya ya untuk mengurangi mindset atau menghilangkan mindset bahwasannya menghukum itu ada nilai positif. Itu Ya, pertanyaan besar itu. karena selama ini alasannya rekan-rekan guru itu jika dihukum itu maka akan patuh seperti itu. Padahal sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Astuti tadi itu meskipun bahwasanya dampaknya positif itu tidak bagus karena seperti ada paksaan seperti itu Ibu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bu Rita. Ini Bu Rita pertanyaannya udah dalam banget ini. Oke, sebelum saya jawab, ada nggak Bapak Ibu yang berkenan untuk berbagi nih? Soalnya saya yakin sih Bapak Ibu yang lain ada pengalaman atau berbagi pengalaman. Oh, ternyata waktu saya hukum begini, ternyata waktu saya melakukan ini begini. Itu ya Bapak Ibu ada yang sebentar sepertinya nanti kalau enggak balik ke Bu Zurnita loh Bu pengawal. Bapak Ibu silakan, ini ada Bu Rahmawati juga, ada Bu Rina,
Oke, saya cari deh. Atau Bu Loisa Kulwiana mau berbagi Ibu mengenai tadi mengenai mindset berhubungan dengan hukuman. Silahkan sebelum saya yang sharing kembali. Ayo Bapak Ibu. Oh, ada Ibu Safitri ya. Bu Safitri, berkenan berbagikah? Ibu Safitri, halo. Baik. Bapak Ibu, oh, itu ada Bu Safitri. Ibu kenapa? Saya tunggu loh Bu. Gak mau, saya udah dipanggil kok. Gak mau. Oke, ada Ibu Fatimah loh, Bu Rita. Dipanggil dong, mungkin nggak Bu Rita yang manggil bisa tuh. Oh iya, Oh, ada Bu Ibu Fatimah tadi Ini memang agak narsum lambat beliau. kita, Bapak Ibu. Bu Fatimah ini malah narsum kurikulum merdeka. Kalau saya nggak salah ingat ya Bu Rita ya. Oh, Bu Ya Safitri benar, ada. aksi nyata, PMM, Ya, ya. tengoklah Bapak Ibu kalau kami lagi webinar gini ngumpul semua. Bu Pak, Safitri mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada suaranya. Lebih itu lagi coba. Jaringan ya. Kayaknya Ibu yang kurang deket deh. Coba didekatkan atau speakernya dikeraskan. Oke. Oke, Bu Safri. Kalau Pak Hasdin, halo Pak Hasdin. Pak Hasdin. Itu Bapak bukan? Bapak Hasdin. Iya, Pak Hasdin. Iya. Padahal pengen ketemu loh Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu di on-kan kameranya. Nggak Iya, apa-apa, Pak jadi Aris. Pak Aris juga boleh dong di on cam. Lama loh nggak jumpa nih. iya ya Pak Aris ya. Di Asmat sementara hujan deras ini. Oh iya, gitu. Oke, sebentar. Siapa lagi ya? Ada. Iya, ini banyak yang kita kenal dan salam salam kenal Bapak Ibu. Jadi semuanya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu terus bersama kami GGDN dan kita akan banyak hal-hal seperti ini Bapak Ibu, hal-hal yang bermanfaat yang nantinya bisa Bapak Ibu bawa kembali ke kelas. Itu sudah pasti karena untuk GGDN sendiri jangan khawatir, selain yang berbayar juga ada yang seminar yang gratis, dan Bapak Ibu yang berbayar tentu saja Bapak Ibu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan gitu. Ini ada Ibu Loisa, ada yang mau disampaikan Bu Lo? Ini Pak Zainuddin hendak bertanya, Bu iya. Astuti. Silakan Pak Zainuddin. Silakan. Halo, salam kenal dari Papua Selatan, dari Asmat. Jadi suaranya dengar tidak terlalu kencang. Iya, baik. Makasih Bu Lensi. Bu Loisa, maaf. Bu Loisa hendak bertanya. Ya, Pak Zainuddin disilakan Pak Zainuddin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rita dan narasumber Ibu Sri Pujiastuti. Jadi mohon izin Ibu, alhamdulillah kebetulan saya dengan Ibu Rita satu alma mater mengajar. Mohon maaf saya on cam karena tadi gerimis hujan saya baru bergabung. Tapi was wagay dia. Nah, iya mah.
Mana Ini iya kecet maka au mana ada mau nak kai mah Eh, nak tempat emang Saat dak ini rumahnya yang ada mah. bocor di mana ya? Oke, Silakan dilanjut Pak Zainuddin. Oke, baik. Terkait mungkin budaya positif, Ibu mungkin sudah ada teman-teman, Bapak Ibu guru yang lain yang sudah bertanya. Nah, ini kan terkait dengan bagaimana budaya positif yang diterapkan kita di sekolah, bagaimana kita sebagai pendidik ini memberikan aura positif kepada anak-anak kita. Nah, sekarang justru dari berbagai hal tantangan juga datang dari bukan dari internal sekolah itu sendiri, Bu, tapi dari eksternal sekolah itu sendiri. Eh, saya ingin yang pertama saya ingin tanyakan terkait dengan internal sekolah. Terkait dengan internal sekolah itu biasanya adalah keterbukaan kita untuk menerima perubahan. Ya, keterbukaan kita menerima perubahan. Terkadang apa yang kita lakukan di sekolah eh, masih ada dari rekan-rekan atau hal yang mungkin belum mampu untuk menerima perubahan itu. Segala sesuatu hal yang kita lakukan yang mungkin dampak positif itu justru sebaliknya ditanggapi dengan hal yang mungkin kurang positif, ya, kurang positif dari sebagian kecil mungkin dari lingkungan internal sekolah kita sendiri, misalnya seperti itu. Yang kedua dari eksternalnya adalah dukungan dari orang tua atau lingkungan anak itu sendiri. Kita ketahui bahwa waktu untuk anak-anak kita itu kan lebih banyak di luar, Bu, yang berpengaruh tentang itu. Nah, ini yang justru menjadi kontrol yang seharusnya lebih banyak dilakukan oleh pihak dari rumah sendiri. Nah, ini yang harus sebenarnya budaya positif ini harus menggagas kita ke lingkungan anak-anak kita. Seharusnya ya mungkin bagaimanalah ke depan mungkin dari komunitas ini mengajak orang tua kita untuk wah, inilah yang harus dimulai dari orang tua sendiri itu untuk memberikan pengaruh yang lebih positif. Terus terang eh, banyak, Bu, di kalangan orang-orang tua kita itu justru ketika ada hal sesuatu yang terjadi di sekolah, orang tua itu kadang tidak terbuka, bahkan langsung mencap anak-anak kita bahwa berhenti saja sekolah, misalnya seperti itu. Nah, ini juga yang menjadikan hal-hal yang mungkin orang tua cenderung merasa tidak bisa menerima itu. Nah, itu, Bu, yang kedua. Terakhir mungkin saya tertantang nih apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemarin juga saya ikut di komunitas belajar bersama se-Indonesia itu yang anggotanya sudah mencapai 5.000-an lebih. Nah, kemarin saya juga bertanya tentang ini, bagaimana caranya ya mungkin bisa dibimbing kami untuk juga membangun komunitas-komunitas yang lain yang bisa mendorong teman-teman kita untuk lebih banyak komunitas belajar bersama seperti itu. Mungkin itu ketiga pertanyaan saya kepada Ibu narasumber yang luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rita. Baik, terima kasih Pak Zainuddin untuk pertanyaan yang luar biasa. Ibu Astuti, monggo langsung dijawab barangkali. baik. Terima kasih banyak Pak Zainuddin. Ini ngomong-ngomong pertanyaan ketiganya untuk Bu Rita loh. Bagaimana? Nanti tambah ya Bu Rita. Oke. Saya dapat sih pertanyaan Bapak yang nomor 2 mengenai itu tadi ya, apa tantangan saat mau melakukan budaya positif, kan ada hal di internal sama eksternal ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya saat ada tantangan di dalam maupun di luar, kan gitu intinya ya Pak Zainuddin. Kemudian untuk membangun komunitas biar lebih banyak tempat untuk belajar, itu nanti Bu Rita itu ahlinya untuk sharing ini. Kalau saya sih sekedar komunitas di sekolah saja sih Bapak. Cuman yang pertanyaan pertama yang saya nggak dapat Bu Rita, atau tadi sebetulnya pertanyaan yang tadi sudah terangkum di yang kedua ya Bu Rita?
budaya positif eksternal. Saya coba aja jawab. Nanti kalau ada yang kurang, Bapak Zainuddin ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi terima kasih Pak Zainuddin. Bapak Ibu, saat kita membicarakan mengenai budaya positif, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semuanya ini berproses. Itu yang digarisbawahi. Tidak ada, setahu saya ya, sepemahaman saya saat kita mau melakukan sesuatu yang berubah apalagi 180 derajat dari awal kita bilang, oh itu yang bagus A, kemudian kita diyakinkan bahwa A itu tidak terlalu bagus, ada pilihan B. Itu kita tetap memerlukan waktu untuk meyakini bahwa B itu lebih bagus daripada A. Banyak faktor, mungkin karena selama ini A sudah terjalani dan hasilnya bagus, seperti yang tadi saya contohkan, reward dan punishment saya dari dulu juga menghasilkan sesuatu yang bagus. Kenapa saya harus merubah konsep itu? Kenapa saya harus menghilangkan reward dan punishment? Kenapa saya harus berubah ke hal lain kalau yang ini bagus? Kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu berproses. Dan itu sekaligus menjawab dari pertanyaan dari Bunda Rita tadi. Saat Bunda Rita tadi menanyakan bagaimana menghilangkan mindset bahwa hukuman itu tidak bagus. Dan kalau saya yang ditanyain, karena saya meskipun masih berproses juga untuk merangkul teman-teman saya untuk menghindari kata hukuman itu, saya akan mengatakan bahwa menghilangkan mindset itu tetap dengan mengembalikan ke orangnya. Kita rangkul orangnya dalam arti balik lagi ke konsep bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Tadi saya sempat bilang meskipun selintas bahwa saat kita menginfokan sesuatu, pada dasarnya kita sekedar nginfoin aja gitu. Saat orang lain itu mau melakukan atau tidak, itu sebetulnya bukan dari kita. Bukan karena kita yang minta mereka berubah, tidak. Tapi karena mereka yakin bahwa yang kita sampaikan itu benar, dan tentang berubah atau tidak itu betul-betul dari mereka sendiri, dan itu sudah ada di teori itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saat kita mau menghilangkan mindset seseorang untuk merubah, otomatis kita yang pertama tetap memberikan informasi mengenai dia mau melakukan atau tidak, kita lihat aja, tapi kita sudah melakukan step pertama. Step kedua, selain memberikan informasi, kita tunjukkan bahwa memang yang kita sarankan itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Contohnya bagaimana? Dengan melakukan sesuatu yang konkret dan disaringkan. Nah, disinilah kenapa dari pemerintah minta kita kalau ada sesuatu, kata lainnya kita melakukan praktik baik dan kemudian kita share ke orang lain. Jadi kita sekedar share aja, kita membuktikan, oh saya sudah melakukan ini loh dan berhasil loh, seperti itu. Dan orang akan melihat, bisa ya ternyata berhasil ya tanpa hukuman. Oh iya ya, bisa ya ternyata tanpa reward, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus orang kemudian mau mencoba. Jadi yang pertama adalah memberi informasi, yang kedua kita menunjukkan dengan hal konkret dan biarkan mereka yang berpikir sendiri. Layak enggak mereka mencoba itu? Mau enggak mereka mencoba itu? Jadi kita kembalikan. Dan kerennya lagi Bapak Ibu, kita ini berada di sebuah lingkungan pendidikan di mana kita semua pendidik yang biasa berpikir dengan baik dan lurus kalau menurut saya ya. Makanya saya senang sekali jadi guru. Duduk bersama dengan sama-sama pendidik itu lebih menyenangkan karena lebih banyak orang yang mau membuka hati dan paham bahwa ilmu aja bisa berubah, maka hal apapun kenapa enggak gitu. Dan disitulah kita berusaha untuk tidak perlu berusaha mencoba mengubah mindset orang, tapi kita menginfokan, kita rangkul, kita ajak ngobrol. Itu aja. Kalau dari saya sih yang selama ini saya terapkan begitu Bu Rita. Hanya ya yang berhasil sama yang kurang berhasil itu 50-50 juga. Itu sih Bu Rita. Itu yang dari Bu Rita tadi. Yang dari Pak Zainuddin. Pak Zainuddin berkenaan dengan tantangan
baik dari saat kita mau melakukan budaya positif, saat kita mau mempraktekkan budaya positif dari internal, tentu ada tantangannya ya Bapak Ibu, dari internal sekolah. Kadang sesama guru aja kadang nggak percaya gitu. Dan itu saya alami juga gitu. Saat saya berusaha, saya sebelumnya sudah sharing tentang budaya positif di komunitas saya, dan di situ tidak semua orang mengiyakan, dan saya langsung flashback ke saya, oh saya dulu juga gitu kok, gitu kan, balik lagi Bapak Ibu, orang saya dulu juga menolak kok, tapi akhirnya kan saya mau, karena saya mau mempelajari lebih banyak gitu, dan akhirnya dari internal sendiri cara kita adalah dengan tadi, orang itu biasanya mau menerima saat dia melihat contoh konkretnya. Orang tidak mau mencoba saat orang lain belum membuktikan kalau itu sukses gitu. Itu tuh udah biasa. Jadi kalau kamu sukses, saya akan ikut deh. Tapi kalau kamu gagal kan saya lihat aja, tuh kan gagalnya gitu. Itu tuh udah manusia banget Bapak Ibu. Jadi di sini untuk tantangan internalnya yang bisa saya sarankan adalah Bapak Ibu saat mendapatkan informasi baik mengenai apapun, termasuk budaya positif, disiplin positif, sampaikan. Dan itu juga diajarkan oleh agama kita kan, sampaikan aja gitu. Saat kita sudah menyampaikan, mereka menerima atau tidak, that's their problem gitu. Mereka itu urusan mereka. Dan seperti teori tadi, kita memang nggak bisa mengontrol kemauan mereka, keinginan mereka. Setelah itu tunjukkan, kita buktikan bahwa kata-kata kita ini benar dengan membuktikan di kelas kita. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bagus loh. Mana buktinya kan gitu. Kita lakukan dulu di kelas kita. Kita buktikan itu. Itu untuk internal sekolah. Terus bagaimana kalau tantangannya dari eksternal di mana orang tua itu tidak mendukung bla bla bla. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali yang tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan kita pada dasarnya adalah kelas kita. Saat kita mau memperbaiki pendidikan itu tuh dari kelas kita. Jadi saat kita dapat ilmu tentang budaya positif, disiplin positif, hal-hal yang positif itu kita terapkan dulu di kelas. Kalau anak-anak sudah percaya sama kita, dalam arti anak-anak meyakini bahwa oh kata kata Bu Astuti itu betul loh, kata Miss itu betul loh, kata teacherku itu betul loh. Ah, mereka sampai di rumah pun mereka akan bilang itu tadi kata kata Missnya begini loh, itu. Itu berarti mereka sudah percaya gitu. Nah, di sini saran saya untuk kalau ada tantangan di luar misalnya dari orang tua atau lingkungan, selama kita melakukan hal yang benar, kita coba dulu terapkan di kelas sehingga orang nanti akan melihat hasilnya. Oh iya ya, ternyata memang iya kok kalau tanpa hukuman itu bisa kok, itu buktinya di kelasnya Pak Zainuddin udah. Jadi kalau saya pribadi mungkin banyak hal lain yang bisa kita lakukan sebagai solusi dari pertanyaan Bu Rita maupun Pak Zainuddin. Tapi saat ini yang saya bagi adalah pengalaman saya pribadi dan dari hasil saya membaca bahwa sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah, yang konkret bisa kita lakukan adalah satu, sharing, sampaikan, dua, buktikan dengan menunjukkan, dan setelah itu kita kembalikan. Dan satu lagi yang ketiga, jangan pernah berhenti. Jika sekali kita sharingkan, orang nggak mau dengar, kalau kita ada kesempatan sharingkan lagi, kenapa enggak gitu. Saat kita sudah menunjukkan tapi ternyata orang nggak percaya, kita tunjukkan lagi dengan hal lain, kenapa enggak. Dan itulah kenapa banyak guru yang masih tetap mau melakukan praktik baik meskipun orang di sekitarnya masa bodoh dengan apa yang dia lakukan. Dan sebetulnya tingkah laku yang dilihat oleh mata itu akan jauh lebih berbekas dan jauh bisa lebih mempengaruhi orang lain untuk mengikuti itu. Itu kalau dari saya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa sampai sendiri. Baik, dan yang ketiga mengenai belajar bersama dan membangun kualitas komunitas yang baik. Nanti Bu Rita akan nambahi, tapi kalau dari saya Bapak Ibu konkretnya kalau saya satu, Bapak Ibu kan tidak semua guru bisa
ke level apa ya? Mohon maaf ya Bapak Ibu sebelumnya. Jadi terkadang guru itu merasa bahwa saya kan guru, saya jadi nggak bisa sharing karena saya bukan siapa-siapa. Misalnya seperti itu. Kemudian ada yang lebih lebih apa ya, lebih bebas karena beliaunya waka atau justru kepala sekolah sendiri. Jadi saat mau sharing itu bebas gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saat ini saya kebetulan ini saya mencontohkan saya karena kalau konkret itu lebih lebih enak untuk diceritakan. Saya pribadi pernah merasakan bahwa saya tidak mendapatkan amanah apapun gitu. Saya bukan waka misalnya, bukan siapa-siapa lah dalam arti cuma guru ya, Bapak Ibu. Saat sharing itu memang harus betul-betul eh, mencari celah bagaimana supaya diberi kesempatan untuk sharing. Dan yang saya sarankan adalah saat Bapak Ibu mau membangun komunitas yang harus Bapak Ibu rangkul pertama kali adalah pimpinan. Itu saran saya. Loh, Bu, mendekati kepala sekolah itu nggak gampang. Jangan salah, Bapak Ibu. Kepala sekolah zaman sekarang itu sudah banyak yang sadar bahwa beliaulah yang butuh gurunya. Saat Bapak Ibu mau bergerak, saat Bapak Ibu mau mengajukan diri, Pak, Bu, boleh nggak saya berbagi? Saya kemarin ada pelatihan, insya Allah senang. Gitu. Jadi selama ini yang terpatri adalah, saya bukan siapa-siapa, masa saya mau berbagi. Jangan, justru Bapak Ibu tuh ditunggu. Sekarang kepala sekolah udah senang semuanya, misalnya Bapak Ibu datang, Pak, saya punya usul nih untuk membuat komunitas. Apakah diperkenankan? Pasti didukung Bapak Ibu. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu mau membangun komunitas di lingkungan sekolah ya, khususnya dekati kepala sekolah. Bukan berarti Bapak Ibu kemudian menjilat atau kayak mana. Enggak, jangan khawatir. Justru saat Bapak Ibu intensionalnya bagus, niatnya bagus, insya Allah akan diterima. Gitu. Dan yang saya sarankan kepada rekan-rekan guru muda saya, apalagi kalau lagi pelatihan ya Bapak Ibu, saat Anda, saat Bapak atau Ibu, saat Miss atau Mister punya ide bagus, disampaikan dan ditolak saat itu. Jangan menyerah, mundur dulu, kemudian tetap lakukan yang terbaik. Suatu saat kalau ada celah untuk ngobrol tentang itu, sampaikan lagi. Saya bilang gitu. Itu tuh betul saya lakukan. Saat itu ada guru matematika gitu kan, Miss saya pengen ini, tapi nggak boleh sama misternya ya. Oh ya udah, simpan dulu idenya, kapan-kapan mungkin sekarang lagi nggak longgar atau waktunya memang nggak tepat, saya bilang gitu. Jadi untuk sesuatu yang baik itu pegang erat-erat, kemudian sampaikan kembali. Karena sesuatu yang baik pasti ada cara untuk melakukannya. Pasti diberi jalan untuk melakukannya. Kan gitu. Itu dari saya, dan untuk jawaban ketiga saya rasa Bu Rita harus nambahin nih. Saya juga mau belajar dari Bu Rita. Silakan Bu Rita. Apa tadi Kak Bu yang terkait komunitas belajar ya? Ya, Bapaknya pengen itu bagaimana membangun komunitas belajar. Saya juga jadi pengen ikut yang belajar itu? Belajar bersama ya Bu Rita. Di mana tuh? Nanti sharing ya Bu. Ya, baik Bu Astuti, Silakan. sebelumnya mau mengingatkan kalau untuk setting Zoom-nya sampai jam berapa? Voice-nya nggak kedengaran Bu Astuti. Apakah Zoom-nya akan end sendiri? Bukan dari saya ya? Tergantung Ibu Astuti tadi settingnya sampai jam berapa? Kalau enggak ya enggak. Oke, saya setting 15.30 sih. Oke, kita tengok deh. Iya, Bu Rita silakan deh. Iya, baik. Terkait bagaimana caranya membentuk komunitas, itu tentunya yang pertama adalah kolaborasi dulu ya, komunikasi dulu. Komunikasi kepada rekan-rekan terlebih dahulu, kemudian menyampaikan di kepala sekolah. Dan selain itu, saya rasa pimpinan juga itu sudah update ya, terkait informasi-informasi komunitas belajar. Di mana komunitas belajar tersebut yang hendak berbagi itu bukan hanya ketuanya saja, bukan hanya wakilnya saja, bisa juga anggota dari peserta. Karena di sini komunitas belajar itu merupakan tempat berbagi, seperti itu. Bisa juga mengambil narasumber dari luar. Seperti itu, namun mengatasnamakan sebagai komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu sendiri
yang biasa digunakan sertifikatnya ya seperti ini. Sertifikatnya ini bisa digunakan untuk ini kelengkapan berkas di pengelolaan kinerja PMM. Iya, seperti itu. Jadi eh, pernah ada isu bahwasannya sertifikat yang diakui adalah dari kementerian bla 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 bla. Sebenarnya tidak demikian ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga isu bahwasannya sertifikat yang diakui adalah komunitas belajar yang hanya ada di PMM. Tidak demikian. Yang jelas komunitas belajar baik itu di internal sekolah ataupun di PMM seperti itu. Jadi intinya komunitas belajar ini adalah tempat sharing dan berbagi seperti itu. Iya. Terima kasih. Nah, sip, sip, keren. Iya, Bapak Ibu. Jadi merangkul teman seperti yang Bu Rita itu sampaikan betul banget. Karena kalau nggak ada dukungan dari teman, siapa mungkin nanti kalau mau berbagi sama siapa. Betul sih Bapak Ibu. Baik, Bu Rita minta izin untuk melihat ke chat ya. Jadi ini ada Bu Alna Wati dari Muko-Muko dalam penerapan segitiga restitusi, apakah harus berurutan, Bu? Kemudian apakah dalam menyelesaikan kasusnya, haruskah ketiga tahapan segitiga harus ada? Sepengetahuan saya ya, Bapak Ibu, khususnya Ibu Alna, nanti bisa didalami lagi. Itu memang berurutan, itu ada urutannya. Jadi memang yang pertama apa namanya validasi dulu. Jadi ditanyain biar dia sadar dulu, Bapak Ibu, bahwa dia melakukan itu. Kalau kita yang bilang dia salah, nanti berarti kesadaran mengenai kesalahan itu bukan dari dia. Dan biasanya kalau kesadaran bahwa dia melakukan kesalahan itu dari diri dia sendiri, berarti dia akan dengan sadar dan lebih mudah untuk memperbaikinya. Jadi jawabannya adalah iya, itu berurutan. Apakah harus 3 tahapan? Untuk sejauh yang saya pelajari, iya, karena itulah namanya segitiga restitusi. Nanti didalami sendiri ya, Ibu. Kemudian Bu Nur Lelawati ini ngetawain saya tadi, kepala sekolah sekarang baru sadar, berarti dulu nggak sadar. Iya, kalau saya salah ngomong tadi ya. Maksud saya Bapak Ibu, dulu aduh, saya jadi nggak boleh menyamaratakan. Memang banyak sekali kepala sekolah yang sudah bagus dari dulu, berkualitas, jangan salah juga. Dan di sini maksud saya ada beberapa kepala sekolah itu yang dulu sebelum disadarkan, sebelum tersadarkan. Saya sendiri pernah melihat bahwa saat gurunya lebih pandai, gurunya punya ide, itu justru merasa terancam. Wah, lucu kan Bapak Ibu? Cuman itu kenyataan dan karena saya sudah pernah melihat sendiri, jadi saya bisa bilang bahwa itu memang ada. Tapi tidak semua ya Bapak Ibu, itu hanya contoh. Jadi saat ini saya lebih melihat bahwa kebanyakan kepala sekolah yang saya temui, yang saat ini saya juga sering ngobrol dan sebagainya itu, beliau-beliau itu lebih membuka diri gitu. Jadi bukan berarti kayak gitu. Terima kasih Bu Nur, saya jadi tersadar ini bahwa saya tadi agak salah ngomong. Oke, Pak Zai, iya sama-sama Pak Zainuddin, terima kasih. Dan saya kalau lihat ke atas, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Oke, sudah. Bu Rita, Ya, sepertinya sudah. Terima kasih banyak. Boleh saya mengakhiri sebentar, Bu Rita? silahkan Ya, Ibu Astuti untuk closing statement-nya. iya, closing statement ya. Bapak Ibu, saya pribadi meskipun saya narasumber di sini dan kebetulan memang saya yang membawakan, ini bukan berarti bahwa saya apa yang saya sampaikan sudah pasti benar. Bapak Ibu mohon bantuan untuk apapun yang saya sampaikan. Bapak Ibu bisa untuk mendalami atau melihat kembali, mencari referensi gitu. Yang dikatakan Bu Astuti benar nggak sih? Terus konkretnya bagaimana sih Bapak Ibu? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dalami lewat sharing seperti ini ataupun searching di mana googling atau di YouTube. Dan Bapak Ibu, saya sangat berharap bahwa materi sore ini bisa sedikit memberikan titik ke Bapak Ibu. Oh, ternyata ada bahasan seperti ini ya. Oh, ternyata seperti ini. Jadi apapun yang saya sampaikan, semoga ada hal yang
bermanfaat yang bisa diambil, dan apabila ada yang kurang cocok, Bapak Ibu silakan untuk mencari referensi. Kalau memang itu salah, Bapak Ibu bisa pertimbangkan kembali untuk menerima itu. Yang pasti saya pribadi, Sri Pujiastuti, mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah kata saat menyampaikan materi